Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan membicarakan tentang tanam paksa atau kultur stelsel yang berlangsung dari tahun 1830 sampai tahun 1870. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi, maka dikirimlah Gubernur Jenderal Van den Bosch yang tugas pokoknya adalah meningkatkan penerimaan negara untuk mengatasi masalah keuangan. Gubernur Jenderal Van den Bosch segera memberlakukan sistem baru yang disebut sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kultur stelsel atau sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada dasarnya adalah gabungan dari sistem pajak tanah Raffles dan sistem tanam wajib VOC. Berikut ini isi aturan tanam paksa. 1. Setiap rakyat Indonesia diwajibkan menyediakan 1/5 bagian tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran internasional. Yang kedua, waktu untuk menanam sistem tanam paksa tidak boleh melebihi waktu menanam padi atau 3 bulan. 3. Tanah yang disediakan terhindar dari pajak. 4. Rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah menggantinya dengan bekerja di tanah perkebunan milik pemerintah selama 66 hari. 5. Hasil tanaman harus diberikan kepada pemerintah kolonial. Apabila harganya melebihi kewajiban membayar pajak, maka kelebihan harganya akan dikembalikan kepada petani. 6. Penyerahan teknik pelaksanaan aturan sistem tanam paksa kepada kepala desa. 7. Kegagalan atau kerusakan sebagai akibat gagal panen yang bukan disebabkan kesalahan petani menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, pada kenyataannya, penerapan kultur stelsel banyak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditentukan. Misalnya, 1. Rakyat harus menyediakan tanah sampai setengahnya, padahal aturannya hanya 1/5-nya. 2. Tanah yang seharusnya bebas pajak tetap dikenakan pajak. 3. Kegagalan panen yang dalam ketentuan ditanggung pemerintah, kenyataannya tetap ditanggung oleh petani. 4. Waktu tanam melebihi usia menanam padi. Sistem tanam paksa menjadi sumber malapetaka bagi rakyat Indonesia karena hampir seluruh kegiatan para petani tercurah kepada pelaksanaan tanam paksa. Tidak ada kesempatan mengerjakan sawah atau ladangnya sendiri. Akibatnya timbul kelaparan dan kemelaratan. Di sisi lain, Belanda meraup keuntungan yang sangat besar. Belanda tidak hanya bisa melunasi seluruh hutang-hutangnya, tetapi bisa membangun kota Amsterdam menjadi kota perdagangan internasional. Bisa memakmurkan masyarakat Belanda masih mengalami surplus keuangan. Tanam paksa ini akhirnya mendapat kritikan dari berbagai pihak, dan tanam paksa ini kemudian dihapuskan pada tahun 1870.